Guys, akhir-akhir ini gue perhatiin orang Indonesia itu udah mulai percaya sama mobil listrik, mobil elektrik. Mungkin karena mobil listrik itu keuntungannya banyak kali ya. Kalau lu tinggal di Jakarta, dia kebal ganjil genap, terus harganya murah, barang yang didapat juga high quality. Habis itu, yang paling penting, kalau lu hitung-hitung biaya operasional lu bawa mobil listrik sehari-hari di compare sama mobil bensin, itu lebih murah. Ya mungkin itu alasan-alasan itu jadi penyebab kenapa mobil listrik mulai banyak di jalanan. Segala macam bentuk, dari yang hatchback, SUV, sampai ke sedan. Nah, untuk sedannya, mungkin yang paling sering kalian lihat, mobil ini guys. BYD Seal. Singkatan dari Build Your Dreams, dan cara baca yang baik dan benar untuk merek ini adalah yaitu BYD. Bukan BYD, bukan Beat. Ya BYD masih boleh lah karena itu pengejaan bahasa Indonesia. Tapi kalau Beat itu lebih ke Honda ya dibandingkan sama mobil ini. Next, kenapa nama-nama mobil BYD itu pakai nama-nama binatang laut? Ada seal, ada dolphin, dan ada sea lion. Karena tema desainnya mereka itu dari ocean guys. Kayak desain language itu prinsipnya diambil dari ocean, dari perlaut-lautan. Tapi kalau yang ini menurut gua bentuknya nggak kayak seal guys, nggak kayak anjing laut, lebih kayak ikan hiu. Depannya kayak mengsegitiga gitu ya, jadi kayak beneran ikan hiu. Lebih aerodinamis gitu. Nah, selain itu, lampu depannya ini dia model sipit-sipit pakai LED, dan di pinggir-pinggirnya dia kayak ada air fan-nya gitu. Tapi ini nggak beneran bolong. Air fan yang beneran bolong itu ada di bagian pinggir dan tengah bempernya. Untuk yang di pinggir, ini selain ada air fan bolong, dia juga ada di RL-nya. Jadi nyala guys, ini ada per lampu-lampuannya. Nah, untuk yang di tengah itu untuk keperluan battery cooling. Karena ini mobil masa depan ya, mobil future, jadinya feature-feature di mobil ini udah lengkap banget guys. Dari feature safety kayak si persensor-sensoran, dan feature kemudahan kayak kamera depan, ada juga per radar-radaran. Jadi kalau lu bawa mobil ini, feature-nya udah lengkap banget. Guys, karena ini mobil listrik yang dimana urusan per baterai-bateraian, per mesin-mesinannya itu lebih banyak di bawah mobilnya, jadinya space di engine bay-nya ini agak kosong. Nah, di BYD ini, karena space-nya itu banyak, akhirnya mereka bikin front trunk guys, bagasi depan, atau biasa juga disebut frunk. Nah, frunk ini punya ukuran sekitar 53 liter. Ini langsung kita coba aja ya, gue masukin tas gue. Nih, tas ransel. Untuk tas ransel ukuran biasa, ini lebarnya udah pas banget. Masih bisa lu masukin tas kecil-kecil lagi atau barang-barang kecil-kecil lagi. Jadi si front trunknya ini udah mencukupi barang untuk kebutuhan gue sehari-hari. Belum kita tambahin sama bagasi yang belakang. Jadi ya ini dia untuk practicality-nya lumayan oke lah. Cara buka si front trunknya ini nggak bisa dari depannya, nggak ada tombol, nggak ada apa. Itu lu harus buka dari bagian dalam. Sama aja kayak lu mau buka kap mesin guys, gitu. Jadi udah gampang lah ya. Dan nggak ada elektrikan itu ya, apa namanya? Iya kayak power backdoor gitu. Di sini nggak ada, dia harus buka manual. Lanjut lagi guys, sekarang kita ngomongin size dan dimensi BYD Seal ini. Dia punya panjang total 4,8 meter, wheelbase-nya 2,8 meter, lebar 1,8 dan tingginya 1,4 meter. Masih size standar mobil-mobil di jalanan pada umumnya, dan masih nggak jauh beda
Kalau lu compare sama saingan terberatnya, yaitu Ioniq 6 dan Tesla Model 3. Mereka bertiga itu masih punya size yang nggak jauh beda. Nah, yang bikin mobil ini agak gede itu karena dia profilnya kayak agak menggelembung gitu loh, kayak agak menggendut gitu. Tapi sebenarnya size-nya ya masih biasa aja. Untuk ngecharge-nya itu ada di bagian samping, jadi kayak mau isi bensin. Di sini ada colokan AC sama DC. Kalau digabung jadinya AC DC, itu band keren. Terus handle-nya, door handle-nya dia flush. Kalau kalian kunci atau kalau jalan itu masuk ke dalam pintunya kelihatan lebih clean dan lebih aerodinamis. Karena di mobil listrik aerodinamis itu penting. Ada air fan, pura-pura air fan di bagian sampingnya, ada tulisan BYD Design. Dan yang paling unik dan yang paling keren di mobil ini, di spionnya itu ada NFC reader, NFC scanner. Itu gunanya kalau misalkan kalian pakai kunci yang kartu atau pakai mobile apps-nya, nge-unlock mobilnya tinggal tempelin di NFC-nya aja. Begitu guys. Untuk velgnya, BYD Seal ini pakai velg yang modelnya futuristik gimana gitu ya, kayak kipas angin. Dan ini beneran velg guys, gak kayak di Tesla. Tesla itu setahu gue dia cover dulu, jadi covernya dicopot baru kelihatan velg aslinya. Kalau BYD Seal ini dia velg asli. Ukuran velgnya ring 19 dan untuk bannya dia 235/45. Udah pasti dipakein ban khusus mobil elektrik karena itu berpengaruh ya untuk jarak, untuk nge-handle torsi si mobil listrik. Pokoknya ban itu berpengaruh. Jadi seandainya kalian beli BYD Seal atau mobil elektrik yang lain, itu jangan asal-asalan pilih ban. Abis ngomongin depan, ngomongin samping, kita lanjut ke bagian paling penting di mobil elektrik. Ngomongin performance si baterainya, jarak si baterainya, dan kapasitas si baterainya. Kita bahas dari yang kapasitas dulu. BYD Seal ini dia punya kapasitas 82,5 kWh kilowatt per hour. Power yang dihasilkan ini dia 309 horsepower dan untuk torsinya 360 Newton meter. Itu semua dihasilin dari si elektrik motor mobil ini. Motor mobil tuh gimana ya? Katanya BYD Seal ini 0 ke 100 itu bisa sekitar 5,9 detik guys. Itu angka segitu itu baru untuk yang premium trim yang kayak punya kita. Untuk yang performance yang lebih atas dari ini, BYD Seal Performance itu dia bisa 0 ke 100 sekitar 3,9 detik. Ibaratnya lu kedip di sini, bangun-bangun udah di sana guys. Bener gila. Dan power yang dihasilkan untuk yang performance mode itu kalau nggak salah sekitar 5,9. Bener-bener gila, itu angka-angka gila itu untuk mobil sedan keluarga ya. Next, abis kita ngomongin performance dan kapasitas baterai, kita lanjut ngomongin range si mobil ini. Jarak yang bisa ditempuh baterainya dari 100% ke 0. Menurut WLTP, itu dia kayak standarisasi gitu ya, yang ngecekin mobil listrik. Dia bisa menempuh jarak kurang lebih 570 km. Berarti dari tempat kita syuting ini, daerah BSD, sampai ke Semarang kurang lebih. Tapi itu balik lagi guys ke gimana kalian cara bawa mobilnya dan gimana kondisi jalanan. Pokoknya banyak faktor, jadi bisa kurang bisa lebih. Untuk charge time, untuk waktu ngecharge-nya ini angkanya amazing sih ya menurut gua. Kalau lu pakai colokan DC yang fast charging, dari 30% ke 80% mobil ini cuman butuh waktu 26 menit. Kalau pakai colokan yang AC itu agak lebih lama sedikit, dan paling lama lagi itu kalau lu pakai colokan yang rumah. Yang colokan biasa tuh ya,
Nah itu paling lama, kalau nggak salah sekitar 11 sampai 12 jam. Next, kita ngomongin bagian paling favorit gua di BYD Seal ini. Bagian belakangnya. Dia tuh kayak apa ya? Desainnya clean, futuristic gitu lah. Nggak norak. Lampunya, ini dia light bar, dan di bagian pinggir-pinggirnya, ini dia kayak pixel titik-titik gitu ya. Tapi walaupun kedengerannya rame, light bar lah, pixel titik-titik lah, desainnya nggak lebay guys. Saking cleannya sampai nggak ada knalpotnya. Ya ngerti kan maksud gue, nggak ada knalpot karena ini mobil listrik. Ada badge ya udah pasti ya, logo BYD, dan ada nama si mobilnya, BYD Seal. Supaya nggak polos-polos banget, ada diffuser dan ada air fan pura-pura guys, ventilasi udara pura-pura. Kenapa gue bilang pura-pura? Karena diffuser dan air fan-nya ini nggak berguna sama sekali. Untuk bagasi, tombolnya ada di bagian sini. Kalau dipencet bagasinya kebuka, udah pasti. Dan lu dapat space 400 liter guys. Nah ini ada chargernya, ada tempat untuk nyimpan si panoramiknya. Karena di mobil ini panoramiknya, nanti deh gue jelasin di interior ya. Nah, kalau misalkan kalian butuh space, gak bisa naruh ini, udah gak muat lagi, tenang aja. Karena lu tetap dapat deck bawah guys. Di deck bawah sini, selain tempat untuk naruh per chargeran, ada juga pompa emergency gitu, elektrik. Ada charger model lain, itu kalau nggak salah yang DC lu dapat juga colokan yang model lain. Habis itu ada rompi, ini gua kasih lihat aja deh. Rompi reflektif, jadi seandainya kalian mogok supaya kelihatan sama pengendara lain, kalian pakai ini, menyala. Ada segitiga juga, ya pokoknya udah lengkap banget lah. Yang nggak ada itu ban serep karena udah RFT. Oke, jadi kayaknya itu aja ya. Untuk bagian eksterior kita udah ngebahas depan, belakang, dimensi, bagian sampingnya, dan bagian per baterai-bateraian. Sekarang kita lanjut ngomongin interior. Abis ngomongin eksterior, sekarang kita lanjut lagi ngomongin interior BYD Seal. Gue mau ngomongin bagian belakangnya dulu. Kalau ngomongin space, untuk manusia seukuran gue, tinggi 170, space-nya ini lega banget. Lu bisa main bola, duduk agak selonjoran, headroom aman, legroom udah lebih dari cukup. Bisa duduk di tengah juga, karena floornya rata guys. Cuman ya minusnya, joknya agak lebih keras aja. Cuman jadi kalau lu mau duduk di tengah, lebih enak guys. Joknya, kalau kalian duduk, ini rasanya juga nggak kayak jok murahan, nggak kayak duduk di mobil-mobil murahan. Rasanya mahal banget, empuk banget, nyaman banget, gampang banget ketiduran kalau lu duduk di mobil ini guys. Bener-bener nyaman banget. Ada pattern wajiknya, posisi duduknya juga senderannya dapet banget, kena banget, blesek, jadi bener-bener nyaman. Headrest ini juga hal yang spesial guys, karena dia tebel, empuk, dan kayak curve gitu, bentuknya kayak agak melengkung untuk nahan kepala. Jadi bener-bener enak banget. Untuk fasilitas yang kalian dapat, udah pasti ada cup holder di bagian tengah sini. Di bagian armrestnya ada kisi-kisi AC juga di bagian tengahnya. Sayangnya nggak bisa ngatur AC sendiri. Dan ada per chargeran di bagian bawah situ, di bagian bawah kisi-kisi AC-nya. Satu colokan Type A dan satu colokan Type C. Apalagi ya? Oh ya, ada ambient light, tapi mungkin kalau siang nggak kelihatan. Ini di bagian door trimnya. Terus jendelanya, keluhan gue itu di jendela, dia kayak agak kecil. Ada hook tapi lumayan, bisa ngegantungin ke meja. Lampunya, ini dia touchscreen sama kayak Honda HR-V. Persamaan sama Honda HR-V, selain lampunya,
itu di bagian panoramiknya. Panoramiknya, gue sebutin plusnya dulu ya. Panoramiknya gede, terus dia udah tinted, udah kayak diwarnain gitu supaya nggak panas. Curve juga, jadi mobilnya kelihatan bener-bener futuristic, spacious, segala macemnya. Minusnya, buka tutupnya itu masih manual guys. Sangat disayangkan, cuman ya plus minus ya, mungkin kalau misalkan elektrik ukurannya nggak sebesar ini. Speaker di mobil ini pakai DYN Audio tulisannya, DYN mungkin bacanya. Cuman ya udah, itu aja sih. Pokoknya intinya kalau kalian duduk di belakang nyaman, spacious, dan rasanya expensive guys. Lanjut lagi, abis ngomongin bagian belakang, sekarang kita ngomongin bagian depan. Gue mau bahas dari joknya dulu, karena ini joknya adalah salah satu hal yang amazing. Kalau tadi gue duduk di belakang gue bilang rasanya mahal, pas duduk di depan rasanya kayak duduk di mobil yang lebih mahal guys. Joknya lebih empuk, lebih nyaman karena ada si wing-wingnya ini ya. Dan apa ya, mungkin ada heated and ventilated seatnya guys. Si heated and ventilated seat itu khusus untuk yang di bagian depan, yang di bagian belakang itu nggak dapet. Nah selain heated and ventilated seat, untuk ngatur joknya ini dia juga udah full electric seat. Nah, model joknya dia juga udah kayak sport seat, sport bucket seat gitu ya. Makanya kenapa si headrestnya ini nggak bisa diatur, dia udah segini aja. Tapi nggak apa-apa guys, untuk kita yang badannya kecil nih, atau untuk gua deh yang badannya kecil, headrestnya nggak jadi masalah karena dia ukurannya udah gede, jadi kayak mencakup semua ukuran manusia kali ya. Joknya terakhir nih di bagian depan dia juga ada ISOFIX-nya guys, jadi kalian bisa naruh baby seat di bagian depannya. Lanjut, abis ngomongin jok, sekarang kita geser ke panel tengah. Ini semua tombol-tombol udah ngumpul di sini semua, arisan guys. Jadi ada driving mode, ada parking brake, ada volume untuk ngatur-ngatur volume, dan ada juga shortcut untuk ngatur ke AC-nya. Jadi kalian mencet, ntar layarnya langsung berubah jadi jadi tampilan untuk nyeting AC. Start stop button ini juga udah pindah ke sini, dan yang udah pasti ada shifter guys. Nah, shifternya ini dia gabungan antara BMW dan Porsche. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ukuran Porsche bentuknya juga mirip-mirip, bahannya stylingnya itu dia dibikin kayak diamond, mirip banget sama BMW modern guys. Habis itu udah pasti kalian dapat 2 cup holder. Di dalam sini kalian dapat storage space lagi, yang sayangnya nggak ada colokan apa-apa. Dan yang keren di bagian sini nih, ada NFC scannernya juga. Jadi ini untuk ngekonekin si card key-nya dan untuk ngekonekin kalian yang pakai aplikasi BYD. Untuk chargeran, karena ini panel tengahnya modelnya floating ya, jadinya kayak ngambang, dapat space di bagian bawah sini. Selain ada storage lagi, jadi storage banyak banget, kalian juga dapat colokan di bawah sini. Ada 1 colokan Type C, 1 colokan Type A, dan 1 power outlet. Ngomongin mobil masa depan, berarti wajib harus ada wireless charger. Nah, di BYD Seal ini wireless chargernya ada 2 guys. Jadi selain dapat colokan itu, kalian dapat 2 wireless charger di bagian tengah sini. Dan space-nya untuk naruh wireless charger yang biasanya di mobil-mobil lain itu nyempil, di BYD ini luas banget guys. Jadi udah enak banget. Nih gue sambil ngecharge nih, syuting sambil ngecharge. BYD Seal ini sebenarnya hal yang keren ya, itu ada di bagian layarnya ya. Jadi basically layar ini adalah sebuah handphone, sebuah tab. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena UI-nya pertama ini tuh beneran kayak HP banget ya. Jadi banyak icon, terus kalian juga bisa nginstal aplikasi. Ini contohnya ya, gue contohin
Aplikasi yang ada di mobil ini pertama ada Spotify. Habis itu ada Grab, ada Blibli, ada Waze, ada Joox, ada TikTok, dan ada YouTube. Kalau aplikasinya segitu masih kurang, kalian bisa download aplikasinya lewat BYD Store. Bisa main game juga pakai BYD Arcade. Ada browser juga guys. Pokoknya ini basically adalah sebuah handphone, sebuah tab gitu ya. Nah, untuk keperluan mobil ini udah lengkap banget ya, karena itu aja udah melebihi apa ya? Nggak perlu lah itu si keperluan aplikasi itu. Berarti untuk keperluan mobil ya ini udah super duper lengkap. Udah pasti bisa navigasi, Android Auto, dan Apple CarPlay. Yang paling keren sebenarnya di layarnya itu bukan kebisaannya, tapi feature ini guys. Layarnya bisa berubah jadi portrait atau bisa juga jadi landscape. Gunanya apa? Sebenarnya nggak ada gunanya, cuman keren-kerenan aja. Tapi ya lebih baik ada daripada tidak. Ini bisa banget buat flexing ke cewek-cewek. Misalkan kalian first date, kamu mau lihat layar mobil aku nggak? Bisa kayak begini loh. Tuh, keren kan? Mau nonton YouTube? Bisa. Mau nonton TikTok? Scroll TikTok? Bisa. Ini flexing, bahan flexing, salah satu bahan flexing di BYD Seal ini ya. Nah, selain navigasi, Android Auto, Apple CarPlay, kalian juga bisa ngebuka kamera. Habis itu untuk ngatur AC-nya itu semua juga dari sini. Bukan cuman untuk ngatur suhu, ngatur blowernya, untuk ngatur semburan AC-nya kemana itu juga lewat lewat layar ini. Karena di BYD Seal ini kalian nggak bisa ngatur semburan AC-nya secara manual. Jadi ini nggak ada nih, ini kan kisi-kisi AC nih, ini tuh nggak ada kayak kuncupnya gitu kayak di mobil-mobil biasa. Harus lewat layar ini. Ngomongin AC, di mobil ini AC-nya itu ada hal yang spesial guys. Jadi selain ngeluarin udara dingin, AC-nya juga bisa ngeluarin udara bersih, alias ada air purification-nya. Di mobil ini udah melebihi lengkap sih kalau kata gue ya. Nyamannya dapat, lengkapnya di atas rata-rata. Lanjut lagi, abis kita ngomongin si layar yang spesial itu, kita lanjut ngomongin bagian drivernya. Di bagian driver kalian dapat layar juga, alias digital instrument cluster, speedometer yang udah digital. Itu udah lengkap banget, nampilin semua informasi yang kalian butuhin, mulai dari kilometer, mulai dari konsumsi baterai, dan udah pasti kondisi mobil ya. Nah, kalau layar itu masih kurang, kalian juga dapat heads up display guys. Tuh, jadi ada digital speedometer dan ada heads up display. Untuk setirnya, ini bahan kulit, flat bottom, lumayan nambah-nambahin space untuk paha. Dan ini si palangnya, gue nggak tahu ini gue doang atau gimana ya. Ini bentuknya tuh kayak burung gitu, kayak burung dara atau burung apalah gitu. Pokoknya intinya bentuknya kayak burung. Tombol-tombolnya, ini yang sebelah kanan, gerombolan sebelah kiri, gerombolan sebelah kiri untuk keperluan cruise control, buka kamera, ganti rotation si layarnya, dan udah pasti untuk keperluan ADAS-nya. Untuk yang sebelah kanan, ini untuk keperluan media guys. Jadi setirnya selain bahannya enak, flat bottom, tombolnya juga udah lengkap. Lanjut lagi ya guys, abis ngomongin apa yang driver dapat, kita sekarang ngomongin apa yang driver rasain. Nah, selama gue bawa mobil ini, yang gue rasain karena ini elektrik ya, semua orang pasti tahu, torsi mobil ini bener-bener instan banget guys. Lebih instan dari Indomie. Ini baru yang premium. Gue belum pernah nyobain yang performance, tapi yang premium aja udah gue bisa bilang gila, apalagi yang performance ya. Habis itu, untuk kenyamanan, untuk comfort, duduk lama-lama di mobil ini gue masih nggak apa-apa guys, karena joknya enak,
suara dari luar keredam, getaran untuk perkaki-kakian, shock breaker dan segala macamnya, getaran-getaran itu semua juga nggak kerasa guys. Jadi untuk mobil yang harganya segini, ini bener-bener worth it banget guys. Rasanya, intinya yang gue rasain selain torsinya yang super duper instan itu, naik mobil ini rasanya mahal, rasanya expensive, nyaman, comfortable tuh apalagi lah, pokoknya intinya gitu. Jadi intinya guys, kalau seandainya gua yang lagi nyari mobil listrik, BYD Seal ini pasti bakal jadi salah satu pertimbangan gua. Kenapa? Karena banyak hal yang melebihi ekspektasi gua. Pertama kali gue lihat mobil ini, gue nganggapnya cuman kayak mobil Cina sedan biasa. Ternyata pas gue naik, pas gue bawa, pas gue rasain, banyak banget yang kayak bikin gue amazed gitu loh. Terutama di bagian comfortable-nya, di bagian kenyamanannya, dan di bagian rasanya. Rasanya kayak nggak naik mobil di harga yang seharusnya guys. Kalau gue lebay, gue bisa bilang mobil ini kayak mobil-mobil seharga 1 miliaran guys. Mulai dari feature, mulai dari pokoknya dari banyak hal deh. Nah kalau kalian penasaran sama mobil ini, kalian bisa langsung datengin mobil ini di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro. Kalau kalian mau lihat koleksi mobil elite motor yang lain, kalian bisa langsung datengin Instagramnya yang ada di layar. Oke, jadi sampai sini aja. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Kalau menurut gue kalian harus komen gimana pandangan kalian tentang BYD Seal dan gimana tentang pandangan kalian mobil elektrik tuh di Indonesia tuh gimana sih, ya? Oke, sampai sini aja. Gue Jody, pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor. Bye.